WBTTH bagian ke-158, judul ceritanya. Pertemuan di bawah cahaya rembulan dan kabar aliansian. Hembusan angin lembut berdesir di sela-sela pepohonan bambu yang menjulang tinggi, menciptakan suara gemerisik menenangkan yang menyelimuti hutan sunyi itu. Di tengah ketenangan tersebut, sosok Gu Yuan berdiri tegap dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya. Tatapan matanya yang tajam namun penuh kebijaksanaan tertuju pada seorang pemuda di hadapannya Xiao Yan. Wajah Xiao Yan tampak sedikit memerah. Rona malu menyelimuti pipinya, ada banyak kata yang seolah ingin ia ucapkan, namun semua itu tertahan di tenggorokannya, tak sanggup keluar. Gu Yuan menarik napas panjang, sorot mata tuanya kini beralih pada sebuah rumah bambu sederhana tak jauh dari tempat mereka berdiri. Rumah itu tampak tenang di bawah sinar rembulan, memancarkan kehangatan yang lembut, seperti menyimpan banyak kisah di dalamnya. Ada sedikit kerutan muncul di dahi Gu Yuan saat ia akhirnya berkata pelan. Ini pertama kalinya aku melihat Sun Er begitu dekat dengan seorang pria, bahkan aku, ayahnya, tidak pernah melihatnya bersikap seperti itu. Suaranya yang dalam menggema lembut di udara malam, bercampur dengan bisikan angin dan cahaya bulan yang jatuh di tanah seperti selimut perak. Ia melangkah maju dengan tenang, bayangan tubuhnya memanjang di antara batang-batang bambu yang bergerak pelan diterpa angin. Setelah beberapa saat, Gu Yuan kembali membuka suara, kali ini dengan nada yang datar namun menyiratkan rasa ingin tahu. Kau pasti sudah pernah bertemu Xiao Xuan bukan? Xiao yang terkejut mendengar pertanyaan itu, mata hitamnya membulat sesaat, namun ia cepat menguasai dirinya. Ada sedikit keraguan yang tergambar di wajahnya sebelum akhirnya ia mengangguk pelan. Suaranya terdengar serak, seolah menyimpan emosi mendalam dari kenangan itu. Ya, aku pernah bertemu dengannya. Gu Yuan mendecakkan lidah pelan, sorot matanya dalam dan penuh makna ketika ia berkata. Aku bisa merasakan garis keturunan dalam tubuhmu, itu pasti garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Xiao Xuan, dia benar-benar luar biasa. Bayangkan saja, dia rela mengorbankan dirinya, mengubah wujudnya, demi memastikan klan Xiao tetap memiliki penerus. Xiao yang terdiam, kata-kata itu menamparkan kesadarannya, membangkitkan gambaran tentang makam surgawi yang baru saja ia tinggalkan. Tempat itu bukan sekadar lokasi penuh energi pekat, melainkan sebuah penjara raksasa yang menyegel banyak jiwa kuat. Xiao Xuan, leluhur sekaligus pahlawan klan Xiao, kini hanya bisa bertahan dalam bentuk energi di dalam sana, meskipun tubuh energinya memungkinkan ia untuk hidup dalam wujud tertentu. Rasa kesepian yang harus ia telan tidak terbayangkan oleh siapapun. Penatua Gu Yuan, suara Xiao Yan akhirnya terdengar, lembut namun syarat harap, adakah cara untuk membebaskannya, untuk membawa Xiao Xuan keluar dari penjara itu? Gu Yuan menghela napas panjang, ia memandang Xiao Yan dengan mata yang penuh rasa kasihan, lalu perlahan menggelengkan kepala. Bahkan aku tidak memiliki kemampuan untuk itu, ujarnya muram. Makam surgawi konon diciptakan oleh seorang elit Doudi di masa lalu. Untuk melanggar hukum di sana, seseorang harus berada pada tingkat yang sama dengan penciptanya Doudi. Ucapan itu membuat dada Xiao Yan terasa sesak. Ia tertawa kecil, getir, dan menundukkan kepalanya. Doudi, sebuah nama yang lebih mirip legenda dibandingkan kenyataan. Eksistensi di puncak dunia, terlalu jauh untuk dijangkau. Bahkan Gu Yuan, salah satu ahli terkuat di benua Douqi, tampak penuh beban saat menyebut dua kata itu. Apakah benar di dunia ini pernah ada sosok yang disebut Doudi? Tanya Xiao Yan perlahan. Tatapannya sayu, seolah mencari secerca keyakinan. Gu Yuan terdiam sesaat, lalu suaranya terdengar lirih. Siapa yang tahu, mereka berada di puncak tertinggi bagaikan dewa yang menatap seluruh benua ini dari atas. Di mata mereka, kita semua mungkin hanyalah semut. Mereka, siapa yang Anda maksud? Xiao Yan menyipitkan mata, ingin mencari jawaban, namun Gu Yuan hanya tersenyum samar, tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Hening sesaat menyelimuti mereka sebelum akhirnya Gu Yuan melambaikan tangannya. Besok kau akan meninggalkan alam Gu, berhati-hatilah. Xiao Yan, dengan kekuatanmu saat ini, para sesepuh klan Gu tidak akan membuat segalanya terlalu sulit bagimu. Namun, karena masalah yang sedang menimpa klan Ling, Sun Er tidak bisa meninggalkan alam Gu bersamamu. Xiao Yan mengangguk pelan, ada kegelisahan yang berputar di dalam hatinya, tapi ia berusaha menekannya dalam-dalam. Menurut Penatua Gu Yuan, apakah perubahan di alam Ling ini disebabkan oleh manusia, atau bencana alam? Tanyanya hati-hati. Gu Yuan termenung sejenak sebelum menjawab, kami belum yakin tapi kurasa kecil kemungkinan ini perbuatan manusia. Kekuatan klan Ling tidaklah lemah, bahkan klan Gu pun akan kesulitan menekan mereka hingga sejauh itu. Bagaimana jika klan Hun? Xiao Yan bertanya lirih, teringat peringatan Xiao Xuan di makam surgawi tentang betapa misterius dan berbahayanya klan Hun. Gu Yuan tampak terkejut sesaat, tetapi kemudian menggeleng tegas. Tidak mungkin, jika klan Hun benar-benar menyerang klan Ling, itu pasti sudah menjadi pertempuran besar yang mengguncang benua, tidak mungkin kami tidak menerima kabar apapun. Xiao Yan hanya bisa mengangguk, meski dalam hatinya masih bersarang keraguan. Jika bukan klan Hun, lalu siapa? Ataukah memang ini benar-benar bencana alam? Baiklah, Gu Yuan menarik napas panjang, matanya kembali tertuju pada rumah bambu di kejauhan. Ingat janjimu padaku. Garis keturunan Sun Er sangat penting bagi klan Gu. Jika terjadi sesuatu pada dirinya, para sesepuh tidak akan diam saja. Xiao Yan tersenyum pahit, ia hanya bisa mengangguk patuh. Sudah larut, beristirahatlah, kau akan berangkat esok pagi.
ucap Gu Yuan sebelum tubuhnya perlahan memudar seperti kabut tipis, lenyap di udara malam. Xiao Yan tetap berdiri diam di tempat, matanya menatap kosong ke arah di mana Gu Yuan menghilang. Udara malam terasa dingin, seolah menusuk kulitnya. Ia menarik napas panjang, membiarkan embusan udara malam memenuhi dadanya, mencoba meringankan beban berat yang menekan hatinya. Keesokan paginya, sinar matahari kemasan menembus celah-celah pegunungan, memandikan alam Gu dengan cahaya hangat yang membangunkan kehidupan setelah malam yang sunyi. Di halaman sebuah rumah bambu sederhana, hembusan angin lembut membawa aroma segar dedaunan. Xiao Yan dan Sun Er perlahan melangkah keluar, menatap langit yang cerah di kejauhan. Di sana, beberapa kapal perang raksasa terlihat melayang megah di udara, bagai naga hitam perkasa yang bersiap mengepakkan sayapnya. Aura mereka yang menggetarkan membuat seluruh lembah dipenuhi atmosfer yang serius dan penuh tekanan. Di langit, puluhan tokoh muda klan Gu telah berkumpul. Mereka berdiri dalam formasi rapi di sekitar kapal-kapal perang. Lin Kuan, Lin Xiu, dan beberapa ahli top generasi muda lainnya memperhatikan Xiao Yan dengan tatapan hati-hati. Jauh berbeda dari sikap mereka yang arogan di masa lalu, kini tidak seorang pun berani meremehkannya lagi. Xiao Yan, yang telah melesat ke puncak bintang 8 Daozun, memancarkan tekanan kuat yang membuat napas mereka terasa berat. Pandangan Xiao Yan menyapu kerumunan hingga akhirnya tertumbuk pada sosok yang berdiri tenang melawan angin. Gu Yao, pemuda itu pernah menjadi lawannya setengah tahun lalu. Saat mata mereka bertemu, Gu Yao tidak menunjukkan permusuhan. Sebaliknya, ia sedikit mengangguk sebagai tanda hormat. Xiao Yan sempat terkejut dengan sikap itu, tapi sebuah senyuman tipis terukir di wajahnya, membalas anggukan tersebut. Tak lama kemudian, bunyi klakson yang dalam dan menggema bergema dari kapal perang, menandai bahwa semua yang hendak meninggalkan alam Gu harus segera naik. Xiao Yan, sebuah suara memanggil dari belakang, membuat Xiao Yan berhenti dan menoleh. Di sana berdiri Yao Xingji, pemuda dari klan Yao, dengan wajah yang tenang namun penuh kesungguhan. Ada apa? Tanya Xiao Yan datar, tanpa banyak bicara. Yao Xingji melemparkan sebuah token giok berwarna zamrud ke arahnya. Xiao Yan menangkapnya dengan satu tangan. Ini undangan untuk upacara klan Yao, kata Yao Xingji, berikan kepada gurumu, dia pasti mengerti betapa pentingnya upacara ini. Xiao Yan memandang token itu sesaat sebelum menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Dia mengangguk ringan, tak berkata apa-apa lagi. Yao Xingji pun berbalik dan pergi tanpa menoleh, sosoknya segera lenyap di antara orang banyak. Sun Er, ucap Xiao Yan lembut, menatap gadis di hadapannya. Di wajahnya tersungging senyum yang hangat namun mengandung perpisahan. Saatnya aku pergi. Sun Er membalas dengan senyum sendu, matanya yang bening tampak berkilau. Hati-hati di perjalanan, bisiknya pelan. Xiao Yan menatapnya beberapa detik lebih lama, seakan ingin mengabadikan wajah itu dalam ingatannya. Lalu, dengan sebuah senyuman terakhir, ia berbalik dan melesat ke udara. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat mendarat di salah satu kapal perang. Sun Er berdiri terpaku, gaun hijaunya berkibar di terpa angin. Matanya mengikuti sosok itu hingga lenyap ke dalam armada yang bersiap terbang. Sebuah rasa rindu yang dalam perlahan menyelimuti hatinya. Kapal-kapal perang mulai bergerak, awan gelap bergulung-gulung di sekitarnya, menggetarkan udara dengan aura yang menakutkan. Dengan kecepatan luar biasa, armada itu melaju menuju gerbang keluar alam Gu, meninggalkan lembah dan pegunungan yang sunyi di belakang. Di tengah kota suci Gu, sebuah danau jernih berkilau di terpa cahaya matahari. Sinar kemasan memantul di permukaannya, menyebar menjadi riak cahaya yang menyilaukan. Tiba-tiba, permukaan danau yang tenang bergetar hebat, retakan spasial yang besar muncul di udara, merobek ruang dengan suara yang menusuk telinga. Dari dalam retakan itu, banyak sosok manusia berloncatan keluar dengan cepat, mendarat di tepi danau. Dalam sekejap, kota yang sebelumnya tenang berubah ramai oleh kehadiran mereka. Di antara sosok-sosok itu, Xiao Yan muncul. Begitu kakinya menyentuh tanah, matanya segera menyapu sekeliling. Tanpa menunggu sambutan dari anggota klan Gu, ia langsung bergerak. Tubuhnya melesat seperti kilatan petir, meninggalkan kota suci Gu dengan kecepatan luar biasa. Para ahli klan Gu yang berjaga hanya menatapnya pergi. Tak seorang pun dari mereka berani menghentikannya. Mereka seolah pura-pura tidak melihat sosok pemuda berjubah hitam itu, membiarkan Xiao Yan menembus gerbang kota dan menghilang dari pandangan mereka. Xiao Yan melesat cepat keluar dari kota suci Gu. Baru ketika tubuhnya berhenti di udara, dia menyapu pandangan ke sekeliling dan melihat hamparan tanaman hijau yang membentang hingga ke cakrawala. Udara segar menerpa wajahnya, membuat dadanya terasa lapang. Tanpa sadar, ia menarik napas panjang, seolah melepaskan beban yang menekan selama berada di Gure Alam. Meskipun Gure Alam sangat luas dan memiliki energi yang jauh lebih padat dibandingkan dunia luar, entah kenapa, Central Plains ini terasa lebih bebas, lebih hidup, pikirnya dalam hati. Sorot mata Xiao Yan menjadi lebih tegas. Selanjutnya aku harus segera kembali ke paviliun bintang jatuh, gumamnya pelan. Tanpa membuang waktu, ia mengambil peta dari cincin penyimpanan untuk memastikan arah yang benar. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya cemerlang, melesat menuju ufuk utara dengan kecepatan bak kilat. Dalam sekejap mata, sosoknya sudah menghilang ke balik cakrawala. Perjalanan panjang berikutnya tidak diwarnai banyak pemberhentian.
Dengan mengerahkan seluruh kecepatannya serta memanfaatkan beberapa lubang cacing spasial di sepanjang jalan, Xiaoyan hanya membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk akhirnya mencapai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Paviliun Bintang Jatuh. Setelah memasuki wilayah tersebut, ia langsung menyadari peningkatan aura para ahli yang tersebar di sekitarnya. Beberapa kota penting yang dilewatinya bahkan memiliki 2 hingga 3 elit Douzun sebagai penjaga. Ini adalah kekuatan yang cukup diperhitungkan, bahkan untuk wilayah Central Plains yang penuh dengan faksi-faksi besar. Namun, Xiaoyan memahami bahwa kehadiran Yao Lao papan nama emas Paviliun Bintang Jatuh adalah faktor utama yang membuat para ahli bersedia berkumpul dan menjaga wilayah ini. Melihat semua itu, Xiaoyan merasa sedikit lega. Tak ada tanda-tanda kekacauan di sepanjang perjalanan. Meskipun ia melihat pertahanan kota-kota diperketat, tidak ada tekanan yang biasanya muncul akibat pertempuran besar. Tanpa berhenti di kota-kota milik Paviliun Bintang Jatuh, Xiaoyan terus melaju menuju tujuan utamanya. Dengan kecepatannya yang luar biasa, hanya dalam setengah hari, ia sudah mencapai pegunungan tempat Paviliun Bintang Jatuh berdiri. Seketika, tubuhnya kembali berubah menjadi seberkas cahaya. Ia menembus udara menuju alam yang tersembunyi di balik pegunungan alam Paviliun Bintang Jatuh. Alam bintang tampak sangat damai saat ini. Meskipun ukurannya tidak bisa dibandingkan dengan Gurealem, tempat ini tetap luas. Bahkan menyerupai sebuah kota besar, alam bintang itu cukup untuk menampung lebih dari 100.000 orang tanpa kesulitan. Di lapangan yang luas, para murid Paviliun Bintang Jatuh tengah berlatih dengan tertib. Seruan keras penuh semangat terdengar bersahut-sahutan, bergema seperti guntur yang mengguncang udara. Jika dibandingkan dengan masa lalu, alam bintang kini sudah memiliki wajah yang benar-benar baru. Pegunungan yang dulunya tampak terjal dan tak tersentuh kini telah dibuka. Banyak bangunan kokoh berdiri megah di atasnya, sementara kerumunan orang lalu lalang bak semut, membuat tempat itu tampak hidup dan penuh energi. Aura kuat juga menyebar samar-samar dari pegunungan besar yang berada di pusat alam bintang, menyelimuti setiap sudut tempat ini. Pertahanan Paviliun Bintang Jatuh kini benar-benar terasa seperti benteng baja yang sulit ditembus. Tiba-tiba, sinar cahaya menyala terang di cakrawala dan dengan kecepatan luar biasa menerobos masuk ke alam bintang yang damai. Pancaran energinya sangat liar, menimbulkan riak kuat di udara seiring lajunya menuju pegunungan utama di tengah alam bintang. Siapa yang berani membuat masalah di alam bintang? Sebuah bentakan marah menggema di langit. Beberapa sosok tua dengan aura kuat muncul seketika, terbang ke udara untuk memblokir jalan sinar itu. Mata mereka menyipit, penuh kewaspadaan. Tiba-tiba, beberapa teriakan marah menggema di langit alam bintang begitu sinar cahaya melesat cepat mendekat. Suara, swos, yang tajam terdengar bersahut-sahutan ketika banyak sosok tua berkelebat, muncul di udara dengan aura yang kuat. Mereka memandang ke arah sinar itu dengan mata tajam, kemudian serempak berteriak lantang. Berhenti, ruang di langit seketika bergetar hebat saat 10 tetua itu mengerahkan kekuatan mereka. Dalam waktu singkat, energi mereka membentuk lapisan ruang yang padat, bagaikan tembok tak kasat mata yang menghalangi jalan sinar tersebut. Semua murid Paviliun Bintang Jatuh yang ada di bawah mendongak dengan wajah serius, yakin bahwa siapapun yang datang pasti akan dipaksa berhenti oleh kekuatan 10 tetua tersebut. Namun, yang terjadi justru membuat semua orang tercengang. Sinar itu sama sekali tidak berhenti, sebaliknya. Kecepatannya malah meningkat pesat. Dalam sekejap, ia menembus lapisan ruang yang dipadatkan tanpa perlawanan sedikit pun, seperti pisau panas yang menembus lilin. Para tetua yang mencoba menghentikannya terpaku di tempat. Mata mereka melebar tak percaya. Sinar cahaya itu tiba-tiba berhenti di udara, tepat di belakang barisan tetua, dengan gerakan secepat kilat seperti hantu yang tak bisa ditangkap mata biasa. Haha, baru setengah tahun aku pergi, tapi pertahanannya sudah seketat ini. Sebuah suara muda yang penuh keyakinan terdengar. Sinar itu meredup, memperlihatkan sosok seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut panjang yang tergerai. Matanya yang tajam menyapu sekeliling dengan santai, sementara senyuman tipis terukir di wajahnya. Dialah Xiaoyan. Kau siapa? Bentak salah satu tetua dengan suara dingin. Para tetua yang sebelumnya mengerahkan kekuatan untuk menghentikan sosok itu kini berdiri kaku, menatap pemuda itu penuh kewaspadaan. Mereka tidak lagi berani meremehkannya. Aura yang samar namun penuh tekanan terpancar dari tubuh pemuda berjubah hitam itu, sebuah tekanan yang hanya bisa dirasakan jika berdiri di hadapan seorang ahli sejati. Sementara itu, aktivitas di lapangan latihan terhenti. Para murid Paviliun Bintang Jatuh yang tengah berlatih berbondong-bondong menoleh ke langit. Tatapan mereka terbelalak melihat apa yang baru saja terjadi. Itu, tidak mungkin. 10 tetua tamu tidak bisa menghentikannya, bisik salah satu murid dengan suara gemetar. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana 10 tetua tamu, yang biasanya disegani seluruh paviliun, gagal menghentikan satu sosok pun. Kekuatan seperti itu jelas bukan sesuatu yang dimiliki oleh orang biasa. Di udara, Xiaoyan hanya tersenyum tipis, sedikit pahit. Baru setengah tahun aku pergi tapi sepertinya hampir tidak ada yang mengenaliku lagi, pikirnya. Tepat saat suasana menegang, beberapa sosok tua dengan kecepatan tinggi terbang keluar dari gunung utama Paviliun Bintang Jatuh. Ekspresi mereka awalnya terkejut saat melihat pemuda itu, tetapi seketika berubah menjadi penuh sukacita. Salah satu dari mereka berseru dengan suara lantang yang menggema ke seluruh alam bintang. Kepala Paviliun Junior, seruan itu seketika memecah keheningan. 10 tetua tamu yang sebelumnya tampak garang kini terdiam kaku. Wajah mereka diliputi keterkejutan.
para murid paviliun bintang jatuh yang mendengar seruan itu juga membelalak, mulut mereka terbuka lebar dalam keterpanaan. Itu kepala paviliun junior kita, ucap seorang murid tak percaya. Dia benar-benar tampan, bisik seorang murid perempuan, wajahnya memerah. Berhentilah berangan-angan, mana mungkin orang sehebat kepala paviliun junior akan menoleh ke kita, sahut temannya. Aku pernah mendengar tentangnya, dia adalah juara Pil Gathering dan Elite Douzone, bahkan alasan aku bergabung dengan paviliun bintang jatuh adalah karena terinspirasi olehnya. Tidak kusangka, hari ini aku bisa melihat sosok legendaris itu dengan mata kepala sendiri. Desas-desus penuh kekaguman mulai menyebar cepat di antara para murid, semua mata kini terpaku pada Xiao Yan yang berdiri anggun di udara, penuh wibawa dan ketenangan. Sementara banyak percakapan hangat bermunculan di antara para murid di bawah sana, seorang tetua berjubah kuning, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok tetua tamu, dengan cepat melangkah maju dan menyapa Xiao Yan dengan penuh hormat. Meskipun usianya jauh lebih tua daripada Xiao Yan, kekuatanlah yang menentukan posisi. Pada saat ini, pencapaian Xiao Yan sudah melampaui apapun yang bisa dibandingkan oleh para tetua tamu. Karena itu, nada suara mereka penuh kesopanan dan tidak ada satupun yang berani menunjukkan sikap tidak hormat. Elder terlalu sopan, jawab Xiao Yan dengan senyum tipis. Matanya menyapu sekeliling area, dan rasa kagum segera terpancar dari tatapannya. Paviliun bintang jatuh telah mengalami perubahan besar hanya dalam setengah tahun, dengan begitu banyak ahli yang berjaga. Bahkan klan Hun sekalipun kemungkinan besar tidak akan berani menyerang sembarangan. Dari aura para ahli yang ia rasakan di permukaan, kekuatan paviliun bintang jatuh saat ini tidak kalah dengan sekte langit yang mendalam maupun sekte bunga. Bahkan, sepertinya mereka telah melampaui kedua faksi itu. Haha, akhirnya kau kembali. Suara lembut namun penuh wibawa terdengar saat ruang di belakang Xiao Yan bergetar. Sosok seorang pria tua perlahan muncul dari pusaran ruang. Sosok itu tak lain adalah Yao Lao. Guru, seru Xiao Yan sambil buru-buru membungkuk dan memberi salam dengan penuh hormat. Salam, kepala paviliun. Para tetua tamu yang berada di samping mereka juga segera membungkuk dalam-dalam kepada Yao Lao. Bagi para tetua tamu, Yao Lao adalah sosok misterius yang jarang sekali menampakkan diri. Tak disangka, dia secara pribadi datang untuk menyambut kepala paviliun junior mereka. Kau tampak lebih dewasa setelah perjalananmu ke alam Gu, kata Yao Lao sambil tersenyum tipis. Ia menggelengkan kepala dengan lembut dan kemudian melambaikan tangan pada para tetua tamu agar mereka mundur. Tatapannya beralih ke Xiao Yan, dan rasa puas perlahan terpancar dari wajahnya. Bagus, sangat bagus. Dalam waktu setengah tahun, kau berhasil maju dari bintang 5 Douzone menjadi bintang 8 Douzone. Sepertinya kau memperoleh banyak hal berharga dari perjalanan itu. Para tetua tamu yang mendengar pujian Yao Lao tak kuasa menyembunyikan keterkejutan mereka. Peningkatan kekuatan seperti itu dalam waktu singkat benar-benar luar biasa. Sosok muda ini memang pantas menyandang gelar kepala paviliun junior. Xiao Yan hanya tersenyum tipis. Dengan kekuatan Yao Lao yang begitu dalam, ia tentu bisa melihat dengan jelas perubahan kekuatan Xiao Yan. Tanpa banyak kata, Xiao Yan hanya mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi. Semuanya, kita akan turun dulu. Kalian tetap berjaga dan waspada. Yao Lao berbicara sambil tersenyum, matanya melirik Xiao Yan dengan penuh kehangatan. Xiao Yan, aku sudah lama menunggu kepulanganmu. Iya, Xiao Yan mengangguk pelan, pandangannya menyapu sekeliling alam bintang sebelum keningnya berkerut. Ia kemudian bertanya dengan lembut, Guru, apakah dokter peri kecil dan yang lainnya belum kembali? Mereka sudah kembali, jawab Yao Lao, tapi mereka pergi lagi. Pergi, kemana? Tanya Xiao Yan dengan suara terkejut, matanya menajam. Ini juga alasan mengapa aku menunggumu, Yao Lao menjawab dengan tenang. Segera setelah kami menerima kabar tentangmu yang memasuki makam surgawi, aku memanggil dokter peri kecil dan yang lainnya untuk kembali. Namun, tidak lama setelah itu, mereka bergegas menuju Kekaisaran Jiama. Kekaisaran Jiama, nama yang begitu familiar itu membuat Xiao Yan terpaku sejenak. Namun, hanya butuh sesaat baginya untuk tersadar, dan wajahnya segera berubah drastis. Apakah sesuatu terjadi pada aliansi Yan? Yao Lao menatap perubahan ekspresi Xiao Yan dan perlahan mengangguk. Bisa dikatakan bukan hanya aliansi Yan, sebenarnya, seluruh wilayah barat laut benua sedang berada dalam masalah besar. Apa yang terjadi? Tanya Xiao Yan, alisnya berkerut dalam. Benua barat laut, meskipun luas, tidak pernah memiliki ahli sebanyak Central Plains. Di sana memang ada sekte dan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka seringkali berselisih satu sama lain. Beberapa faksi besar pernah mencoba mendominasi wilayah itu, tetapi pada akhirnya tidak pernah benar-benar berhasil. Faksi-faksi kuat di barat laut itu, jika dibandingkan dengan Central Plains, bahkan hanya akan dipandang sebagai sekte tingkat 1. Tidak ada yang cukup berpengaruh untuk membuat para ahli Central Plains benar-benar memperhatikan wilayah tersebut. Awalnya, benua barat laut relatif damai. Yao Lao mulai menjelaskan perlahan sembari mereka mendarat di puncak gunung. Namun, setahun yang lalu, sebuah faksi bernama Sekte Singa yang mendalam tiba-tiba memulai perang skala besar. Para ahli sekte itu sangatlah kuat, membuat sedikit sekali pihak yang mampu menandingi mereka. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah dari wilayah benua barat laut jatuh ke bawah kendali mereka. Sekte Singa yang mendalam, Xiao Yan mengerutkan kening, suaranya dipenuhi keraguan, apakah mereka benar-benar sekuat itu?
Meskipun wilayah barat laut tidak memiliki banyak ahli tersembunyi seperti Central Plains, daerah itu tetaplah sangat luas. Tentunya banyak ahli kelas Daozun yang berkeliaran di sana. Namun, bagi satu sekte untuk bisa menaklukkan separuh wilayah itu dalam waktu singkat, hal tersebut sungguh sulit dipercaya. Yao Lao menghela napas pelan. Sekte Singa yang mendalam memang termasuk dalam 10 sekte terkuat di benua barat laut. Namun, mereka tidaklah tak terkalahkan. Kekuatan mereka tiba-tiba melonjak drastis baru-baru ini. Selain itu, mereka tampaknya juga menerima bantuan dari sejumlah ahli misterius yang sangat kuat. Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Jadi, ada faksi misterius lain yang ikut campur di wilayah barat laut. Di dalam hatinya, ia merasa heran. Faksi-faksi kuat di Central Plains biasanya jarang ikut campur urusan wilayah lain. Wilayah di luar Central Plains cenderung kacau dan tidak memberikan keuntungan besar. Bahkan jika mereka berhasil menguasainya secara diam-diam, biaya yang dikeluarkan bisa lebih besar daripada hasil yang didapat. Jadi, siapa sebenarnya yang berada di balik semua ini? Hall of Souls. Xiao Yan mengerutkan kening ketika mendengar kata Hall of Souls. Tatapannya berubah serius. Lalu ia melirik Yao Lao yang wajahnya tampak lebih berat. Jantung Xiao Yan berdegup kencang saat sebuah dugaan muncul dalam pikirannya. Itu benar, Yao Lao mengangguk pelan, seolah menegaskan tebakan Xiao Yan. Ia melanjutkan dengan suara dalam. Berdasarkan informasi yang kami terima, banyak ahli dari Hall of Souls terlihat muncul bersama dengan pasukan Sekte Singa yang mendalam. Mengapa Hall of Souls repot-repot pergi ke wilayah barat laut benua hanya untuk memicu perang sebesar itu? Tanya Xiao Yan dengan alis berkerut. Mengumpulkan jiwa di Central Plains terlalu rumit dan penuh dengan faksi kuat yang saling terkait. Bahkan Hall of Souls tidak akan berani memulai perang besar di sana dengan mudah. Jelas Yao Lao sambil menggelengkan kepala. Namun, situasinya berbeda di benua barat laut. Di sana, dengan kekuatan mereka, Hall of Souls cukup dominan untuk memulai perang satu sisi. Mereka hanya perlu muncul setelah pertempuran untuk mengumpulkan jiwa-jiwa tak terhitung jumlahnya dari para korban. Mengapa mereka sampai harus terburu-buru menggunakan metode seperti itu? Xiao Yan bertanya lagi. Raut wajahnya dipenuhi keraguan. Di masa lalu, Hall of Souls selalu diam-diam mengumpulkan jiwa. Mereka belum pernah memicu perang besar sebelumnya. Yao Lao terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Hall of Souls memang memiliki banyak metode untuk mengumpulkan jiwa. Namun, saya pun tidak yakin dengan alasan mereka kali ini. Saat itu, ketika mereka menangkap saya, tujuan mereka hanyalah memaksa saya bergabung. Saya sadar mereka tertarik dengan kemampuan alkemis saya. Yao Lao tersenyum pahit. Yang bisa saya lakukan hanyalah menyempurnakan pil obat. Tapi kekuatan misterius dari pemimpin Hall of Souls membutuhkan pil obat tingkat 9. Sayangnya, memperbaiki pil tingkat itu bukan perkara mudah. Xiao Yan merasakan dadanya terasa berat tanpa alasan yang jelas. Meski ia belum sepenuhnya memahami rencana Hall of Souls, firasatnya mengatakan bahwa mereka pasti sedang menyiapkan skema besar. Kalau tidak, mengapa mereka harus mengumpulkan begitu banyak jiwa? Apalagi sekarang mereka jelas-jelas meningkatkan intensitas pengumpulan. Mungkinkah mereka sudah kehabisan waktu? Klan Hun, apa sebenarnya yang kalian rencanakan? Pikir Xiao Yan dengan ekspresi semakin gelap. Yao Lao melanjutkan dengan nada serius. Benua barat laut saat ini berada dalam kekacauan. Sekte Singa yang mendalam terus memperluas wilayah mereka. Semua kerajaan atau sekte yang menolak tunduk dihancurkan. Situasi ini jelas sangat membantu Hall of Souls dalam mengumpulkan jiwa. Memang, kualitas jiwa yang mereka peroleh mungkin tidak terlalu tinggi, tapi jumlahnya sangat besar. Ia lalu menatap Xiao Yan dengan penuh makna. Aliansi Yanmu, setelah bertahun-tahun dikembangkan oleh Medusa dan yang lainnya, sekarang sudah menjadi aliansi kuat yang bisa menempati peringkat 3 teratas di benua barat laut. Secara normal, Sekte Singa yang mendalam bukanlah tandingan aliansi Yan. Sayangnya, sekarang ada Hall of Souls yang membantu mereka. Dengan tambahan para ahli Hall of Souls, posisi aliansi Yan jelas dirugikan. Yao Lao menghela napas pelan sebelum melanjutkan. Beberapa bulan lalu, wilayah aliansi Yan sudah mulai menyusut. Mereka perlahan mundur hingga kembali ke Kekaisaran Jiama. Saat kabar itu kami terima, Dokter Peri Kecil dan yang lainnya langsung bergegas ke sana. Bahkan King Tan ikut pergi karena Sky Serpent Mansion juga berada dalam situasi yang sangat buruk. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin suram. Hall of Souls terkutuk ini mereka benar-benar tidak pernah berhenti menimbulkan masalah. Aku sudah mengirim beberapa ahli pavilion bintang jatuh untuk menyusul kelompok Dokter Peri Kecil saat mereka pergi, ujar Yao Lao. Namun, melihat situasinya, saya pikir mereka tetap akan kesulitan menghadapi kondisi ini. Xiao Yan mengangguk, ia mengepalkan tangannya dengan erat dan berkata tegas, sepertinya aku juga harus segera kembali. Di aliansi Yan, ada Medusa, kakak laki-lakinya, saudara laki-laki kedua, serta seluruh anggota klan Xiao. Jika aliansi Yan benar-benar sedang menghadapi masalah, ia tidak bisa tinggal diam. Sebagai pemimpin, ia harus muncul dan melindungi mereka. Yao Lao tidak tampak terkejut mendengar tekad Xiao Yan, ia hanya mengangguk pelan dan berkata, benar, kali ini aku akan mengirim beberapa sesepuh dari pavilion bintang jatuh untuk menemanimu ke Kekaisaran Jiama. Mereka semua adalah elit bintang 5 Daozun. Selain itu, mereka juga mengetahui lebih banyak informasi tentang kondisi di sana dan bisa membantumu memahami situasi benua barat laut dengan cepat. Sementara itu, aku sendiri akan tetap berada di pavilion bintang jatuh untuk berjaga-jaga terhadap skema Hall of Souls.
kita tidak boleh membiarkan mereka memanfaatkan kesempatan untuk melemahkan kekuatan kita. Xiao Yan terdiam sejenak, lalu mengangguk mantap. Kita juga akan menunda urusan Purifying Demonic Lotus Flame untuk sementara waktu, lanjut Yao Lao sambil tersenyum tipis. Bagaimanapun, masih ada waktu sebelum pameran perdagangan spasial dimulai, prioritas kita sekarang adalah menyelesaikan masalah aliansian. Ia berhenti sebentar, lalu berkata dengan nada lebih lembut, jangan terburu-buru berangkat hari ini, jarak antara Central Plains dan benua barat laut terlalu jauh, perjalanan terbang biasa akan memakan waktu lebih dari 2 bulan, jadi, kita harus membangun lubang cacing untuk mempercepat perjalanan. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar itu, ia tahu bahwa lubang cacing memang bisa dibangun oleh seseorang di tingkat Douzun, namun, membuat lubang cacing panjang yang menghubungkan Central Plains hingga ke benua barat laut bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Douzun biasa, untungnya, kekuatan Yao Lao sekarang telah mencapai tingkat Banseng. Dengan kemampuannya, seharusnya pembangunan lubang cacing tersebut tidak akan menjadi masalah besar. Aku sebelumnya sudah menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirim dokter peri kecil dan yang lainnya kembali, jelas Yao Lao. Sejak saat itu, aku telah menyiapkan lubang cacing permanen yang lebih stabil. Setelah berhasil dibangun, jalur itu akan menjadi penghubung antara paviliun bintang jatuh dengan benua barat laut. Ia tertawa kecil sebelum melanjutkan, di masa depan, setelah kau benar-benar mengambil alih paviliun bintang jatuh, tempat ini dan aliansi Yan akan menjadi satu kekuatan besar yang bersatu. Xiao Yan kembali mengangguk sambil menarik napas panjang, ia merasa lega. Jika lubang cacing itu berhasil dibangun, perjalanan antara paviliun bintang jatuh dan benua barat laut akan sangat dipercepat, ini akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Undangan upacara klan Yao dan refleksi Xiao Yan, beristirahatlah untuk hari ini, kau pasti lelah setelah perjalanan panjang ini. Yao Lao tersenyum hangat, nada suaranya penuh perhatian seperti seorang ayah pada anaknya. Xiao Yan tidak menolak saran itu, ia mengangguk pelan, namun tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Dengan cepat, ia mengangkat tangan dan mengambil sebuah token giok zamrud dari dalam cincin penyimpanannya. Token itu berkilau lembut di bawah cahaya lampu, menyiratkan simbol penting yang terkandung di dalamnya. Guru, ini, Xiao Yan menyerahkan token itu dengan hormat, ini adalah undangan untuk upacara klan Yao. Token ini diberikan langsung oleh Yao Xingji saat aku di alam Gu, ia memintaku untuk menyampaikannya kepadamu. Begitu kata-kata, upacara klan Yao, terdengar, tubuh Yao Lao yang tenang tiba-tiba bergetar halus. Meski hanya sedikit, perubahan itu tidak luput dari pandangan tajam Xiao Yan. Mata Yao Lao menatap tajam token giok tersebut, seolah-olah ia sedang menatap masa lalu yang kelam. Hening panjang menguasai ruangan, hingga akhirnya ia menarik napas dalam-dalam, tangannya yang sedikit gemetar meraih token itu dengan hati-hati, seolah khawatir akan memecahkan sesuatu yang rapuh. Jangan khawatir tentang masalah ini, ucap Yao Lao dengan suara rendah, ia menyimpan token itu ke dalam cincin penyimpanannya lalu melanjutkan, untuk saat ini, fokus kita adalah membangun lubang cacing agar perjalananmu ke barat laut benua lebih cepat. Iya, Guru, Xiao Yan menjawab patuh. Meski hatinya dipenuhi rasa ingin tahu, ia bisa melihat jelas kegelisahan yang tak bisa disembunyikan di mata Yao Lao. Jadi guru tidak menolak undangan ini seperti yang dikatakan Yao Xingji. Apa sebenarnya, upacara klan Yao, itu sampai membuatnya bereaksi seperti ini, pikir Xiao Yan dalam diam. Namun, saat matanya yang penuh tanya menatap Yao Lao, pria tua itu hanya tersenyum samar tanpa menjelaskan apapun, ia menepuk lembut bahu Xiao Yan dan tertawa kecil. Pergilah ke kamarmu, istirahatlah. Setengah tahun ini pasti tidak mudah bagimu, jadi gunakan kesempatan ini untuk benar-benar bersantai. Xiao Yan menggeleng pelan dengan senyum tipis. Tidak apa-apa, Guru, setelah bertahun-tahun berlatih keras dan berlari ke sana kemari, aku sudah terbiasa. Dalam hatinya, Xiao Yan merasa sedikit puas. Ia sadar bahwa dirinya kini bukan lagi pemuda lemah yang hanya bisa mengandalkan Yao Lao untuk menyelesaikan semua masalah. Saat ini, ia sudah tumbuh menjadi seorang ahli tingkat atas sejati seseorang yang mampu memikul beban berat di pundaknya sendiri. Setelah aku selesai membangun lubang cacing ini, kata Yao Lao dengan nada hangat, kau akan bisa melakukan perjalanan ke wilayah barat laut benua dengan cepat. Haha, sekarang kupikir-pikir, sudah bertahun-tahun sejak kau meninggalkan tempat itu. Ini waktunya untuk kembali dan melihat-lihat, nada suara Yao Lao membawa sedikit emosi terselubung. Dulu, ketika Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama, ia hanyalah seorang pemuda polos dengan tekad membara. Kini, pemuda itu telah menjelma menjadi ahli puncak yang disegani di seluruh benua. Xiao Yan terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan, di dalam hatinya, ada perasaan hangat bercampur rindu. Tanpa ia sadari, bertahun-tahun telah berlalu sejak ia meninggalkan Kekaisaran Jiama. Bagaimana kabar saudara-saudaraku sekarang? Bagaimana keadaannya di sana? Dan Kailin, jika dihitung-hitung, mungkinkah anak itu kini sudah berusia 4 atau 5 tahun? Pikiran itu membuat dada Xiao Yan terasa hangat. Sebuah perasaan aneh antara rindu, haru, dan kebanggaan perlahan muncul. Ia tersenyum kecil dan bergumam dalam hati, jika benar, sepertinya aku telah menjadi seorang ayah. Di momen itu, ia merasa ada sesuatu di dalam dirinya yang semakin matang. Beban dan tanggung jawab yang ia pikul kini bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang keluarga, sahabat, dan semua orang yang ia cintai. Bersambung, jangan lupa like dan share ya. Kalau minat berbelanja silakan cek showcase barangkali ada yang cocok. Terima kasih.